Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran ilmu kalam kelas 10 bab iman kepada hari akhir bersama Timeline Guru. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai salah satu kompetensi dasar, yakni kompetensi dasar 3.9, menganalisis kajian tentang beriman kepada hari akhir ditinjau dari kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab syarah hadis. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menguraikan pengertian iman kepada hari akhir. 2. Peserta didik diharapkan dapat menganalisis kajian tentang beriman kepada hari akhir ditinjau dari kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab syarah hadis. Ketiga, peserta didik diharapkan dapat menguraikan fungsi dan hikmah beriman kepada hari akhir. Anak-anakku sekalian, hari kiamat pasti datang. Itu sudah pasti dan menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak, bumi ini akan hancur lebur. Kemudian kita akan beralih memasuki alam akhirat. Di akhirat, semua perbuatan manusia akan diadili, sehingga ada yang bahagia memasuki surga dan ada yang celaka dilemparkan ke dalam neraka. Lantas, apa saja yang menjadi tanda-tanda datangnya hari akhir? Dan apa pula peristiwa yang terjadi pada hari akhir tersebut? Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita mati dan perhatikan penjelasan berikut. Hari akhir adalah hari hancurnya semua alam semesta ini beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Hari akhir juga bisa dipahami sebagai hari berakhirnya kehidupan di dunia fana ini dan memasuki awal kehidupan baru yang abadi di akhirat. Dengan demikian, beriman kepada hari akhir berarti membenarkan dengan sepenuh hati bahwa setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan lagi yang merupakan kehidupan baru yang abadi di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Hari akhir sering juga disebut sebagai hari kiamat. Bahkan Al-Quran juga memberikan nama-nama lain untuk hari akhir ini. Di antara nama-nama yang disebutkan oleh Al-Quran tentang hari akhir ini adalah pertama, Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. 2. Yaumul Mahsyar atau hari berkumpul bagi semua manusia. 3. Yaumul Hisab atau hari perhitungan amal manusia. 4. Yaumus Zilzalah atau hari kegempaan atau kegoncangan. 5. Yaumul Waqi'ah atau hari kejatuhan. 6. Yaumul Qari'ah atau hari keributan. 7. Yaumul Ghosyah atau hari pembalasan. 8. Yaumul Mizan atau hari pertimbangan. 9. Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Dan 10. Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Semua orang yang beriman wajib meyakini bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjelaskan kapan hari kiamat itu akan terjadi. Namun demikian, melalui hadis-hadisnya, Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada umatnya mengenai tanda-tanda akan datangnya hari kiamat tersebut. Di samping yang juga dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran. Oleh para ulama, tanda-tanda itu dikelompokkan menjadi 2, yakni tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar.
Yang termasuk tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Dua, orang-orang kecil dan miskin mulai berlomba-lomba dalam kemegahan. Tiga, budak perempuan melahirkan tuannya. Empat, lenyapnya ilmu pengetahuan dengan banyaknya ulama yang meninggal dan meluasnya kebodohan. 5. Banyak orang yang berbuat kejahatan dan kemungkaran dengan terang-terangan. 6. Jumlah orang perempuan jauh lebih banyak dari orang laki-laki. 7. Banyak terjadi gempa bumi, pembunuhan, fitnah, dan orang bermegah-megahan dengan gedung yang tinggi. 8. Umat Islam tunduk dan patuh kepada umat lain. Adapun yang termasuk dalam tanda-tanda besar akan datangnya hari kiamat, seperti yang dijelaskan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, adalah seperti berikut. Pertama, keluarnya asap. 2. Keluarnya binatang yang aneh bentuknya. 3. Keluarnya Dajjal. 4. Terbitnya matahari dari arah barat. 5. Turunnya Isa bin Maryam. 6. Turunnya Ya'jud dan Ma'jud. 7. Terjadinya pembelahan bumi di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Dan 8. Keluarnya api dari Yaman. Beriman kepada hari akhir juga harus diikuti dengan beriman kepada kehidupan akhirat dan semua peristiwa yang terjadi di dalamnya. Di antara peristiwa penting yang terjadi pada hari akhirat adalah yang pertama, kebangkitan manusia dari alam kubur atau al-ba'ats, yaitu peristiwa bangkit dan keluarnya seluruh makhluk yang mati dari kubur mereka atau dari kematian masing-masing setelah jasad mereka yang hancur dimakan tanah dikembalikan oleh Allah seperti sedia kala dengan ruh-ruhnya. Namun demikian, ada beberapa golongan yang jasad mereka tidak hancur dimakan tanah. Di antaranya, jasad para nabi Allah, para syuhada, yaitu orang-orang yang meninggal dalam peperangan membela agama Allah, dan sebagian para wali Allah. Kedua, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Setelah semua manusia dibangkitkan dari alam kubur, mereka kemudian berkumpul di suatu tempat terbuka atau padang belantara untuk menunggu putusan dari Allah mengenai baik buruknya hasil dari amal perbuatannya masing-masing. Alam terbuka ini dikenal dengan nama Padang Mahsyar. Ketiga, perhitungan amal manusia atau al-hisab. Peristiwa ini ialah proses di mana seluruh manusia akan diperlihatkan kepada mereka segala apa yang telah mereka perbuat di dunia. Perhitungan amal manusia berkisar pada isi buku catatan amal yang diberikan kepada setiap manusia pada saat pemutusan amal dan akan dibaca oleh setiap manusia yang menerimanya, meskipun dulunya ketika di dunia tidak bisa membaca. Saat menerima buku catatan ini, manusia juga berbeda-beda. Ada yang menerimanya dari sebelah kanannya, ada yang dari sebelah kirinya, dan ada pula yang dari belakangnya. 4. Penimbangan amal manusia atau al-mizan, yaitu neraca dengan dua mata timbangan. Bila sebelah mata timbangan yang berisi kebaikan dari seorang mukmin lebih berat dari mata timbangan yang berisi keburukannya, maka ia akan langsung masuk ke surga tanpa mendapatkan azab sedikit pun. Adapun orang-orang kafir sama sekali tidak memiliki kebaikan. Saat itu hanya keburukan mereka saja yang akan diletakkan di sebelah neraca timbangan. Walaupun mereka sedikit pun tidak memiliki kebaikan, namun proses penimbangan amalan ini tetap diberlakukan terhadap mereka agar mereka menyesal. Adapun kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut di dunia,
seperti menolong orang-orang yang sedang kesulitan, memberi makan fakir miskin, dan lainnya, maka semua kebaikan tersebut sepenuhnya dibalas langsung oleh Allah di dalam kehidupan dunia pula. Hingga mereka datang ke akhirat kelak, mereka tidak mendapati sedikit pun balasan dari kebaikan-kebaikan yang telah mereka lakukan. Adapun yang kelima adalah melewati jembatan As-Sirat yang dibentangkan di atas neraka Jahanam yang merupakan jalan menuju surga. Dan dari jembatan atau As-Sirat ini ada sebagian mereka yang selamat melewati jembatan tersebut. Namun ada sebagian lainnya yang tidak selamat dan jatuh ke dalam neraka. Adapun tentang apa yang disebutkan dalam beberapa riwayat, bahwa jembatan As-Sirat ini bentuknya lebih kecil daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang, seperti sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka yang dimaksud bukan dalam pengertian hakikat. Tapi itu semua sebagai gambaran metaforis untuk menunjukkan bahwa jembatan tersebut sangat berbahaya. Hal ini karena untuk melewati jembatan tersebut tergantung kepada kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan di dunia. Surga dan neraka adalah dua tempat yang menjadi tujuan akhir dari perjalanan manusia. Surga merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan yang akan dihuni oleh orang-orang yang taat kepada Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan beberapa nama surga. Di antara nama-nama surga adalah sebagai berikut. Pertama, Jannatul Ma'wa, surga tempat kembali. 2. Jannatu Aden, surga sebagai tempat tinggal yang kekal. 3. Darul Khulud, perumahan yang kekal. 4. Jannatul Firdaus, surga paradis. 5. Darussalam, perumahan yang penuh kedamaian. 6. Darul Maqomah, perumahan yang penuh dengan ketenangan. 7. Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan, dan lain sebagainya. Sedangkan neraka merupakan tempat yang penuh dengan kesengsaraan, yang akan dihuni oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dan hadis juga disebutkan beberapa nama neraka dan tingkatan-tingkatannya. Di antara nama-nama tersebut adalah yang pertama Hawiyah, 2. Lazza, 3. Sa'ir, 4. Sakor, 5. Hutomah, 6. Wa'il, 7. Jahannam, dan 8. Jahim. Jika penghuni surga akan kekal di dalamnya, maka tidak demikian halnya para penghuni neraka. Penghuni neraka ada yang kekal di dalamnya dan ada yang tidak kekal di dalamnya. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir akan kekal di dalam neraka. Namun orang-orang yang meninggal dalam keadaan beriman tetapi berbuat dosa akan berada di neraka untuk merasakan akibat dosa mereka. Dan setelah habis masanya di neraka, mereka akan keluar dari neraka kemudian masuk ke surga. Baiklah anak-anakku sekalian, dengan mengimani hari akhir dengan segala peristiwa yang terjadi pada hari itu, tentunya banyak hikmah yang dapat diambil untuk dijadikan cermin dan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Di antara hikmah sekaligus fungsi dari iman kepada hari akhir, di antaranya adalah yang pertama, menambah keyakinan akan keadilan Allah. Karena pada hari akhir itulah Allah akan mengadili semua manusia dengan seadil-adilnya. 2. Memotivasi manusia agar selalu berbuat baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela. Ketiga, mendorong manusia agar selalu berhati-hati dalam berbuat.
karena semua yang diperbuatnya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. 4. Mendorong manusia untuk meneguhkan imannya dan menambah kualitas takwanya. Karena dengan itulah ia akan dapat terhindar dari neraka dan akan masuk ke dalam surga. 5. Menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan tidak abadi. Masih ada kehidupan yang sebenarnya dan yang bersifat abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Dan yang keenam, menyadari bahwa dunia merupakan ladang yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar dapat dipanen hasilnya kelak di akhirat. Baiklah anak-anak, mudah-mudahan materi hari ini dapat menambah hasanah keilmuan kalian terkait iman kepada hari akhir. Nah, sekian. Syukron kasiron. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.